Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali setelah sekian lama saya tidak upload sebarang resepi. Dan hari ini insya Allah saya kongsikan 3 jenis masakan sekaligus untuk berbuka puasa. Selamat menonton hingga ke penghujungnya dan selamat meneruskan ibadah puasa. Kita bakar terung kita. Dan ini cara saya untuk membakar terung. Saya gunakan alat ini yang biasanya orang pakai untuk masak burger. Dan alat ini banyak dijual di kedai DIY, tidak mahal, di bawah Rp20. Dan yang pentingnya kita punya terung akan masak dengan lebih sekata, lebih cantik, dan isinya tetap lembut dan mabeles. Oke, kita seperti biasa kita balik-balikkan terung ini supaya masak lebih sekata. Oke, sekejap lagi terung bakar kita masak. Sudah nampak berasap dan itu tandanya terung kita ini akan hampir masak. Kita teruskan membakar
dan terung ini pun sudah lembut. Sekejap lagi kita akan angkat. Kita sejukkan dahulu, baru kita buka kulitnya dan kita potong. Terung bakar kita sudah pun masak. Kita tutup api. Kita sejukkan dahulu terung ini, baru kita kupas kulitnya dan kita sediakan bahan lain. Untuk membuat terung bakar wangi ini, kita memerlukan setengah kotak kecil santan pekat, kemudian serbuk lada hitam. Seterusnya kita menggunakan bawang merah, bunga kantan, dan cili padi. Dan kita juga menggunakan pati ikan bilis. Saya gunakan cenama Maggi dan kita perlu hanya 1 cube saja. Oke, sekarang kita hiris halus bawang merah dan bahan-bahan yang lain. Jadi resepi terung bakar ini sangat mudah untuk disediakan. Tidak semestinya kita menggunakan santan. Sebenarnya ada pelbagai versi lah. Terung bakar ini kadang kita hanya bakar, letakkan cili padi, perah asam limau, letak sedikit belacan, dan siap. Oke, kenapa saya menggunakan bunga kantan? Sebab bunga kantan ini memberikan aroma yang lebih menarik dalam masakan kita. Siapa yang biasa makan laksam juga masakan yang menggunakan santan dan menggunakan taburan bunga kantan. Jadi sedap kan? Begitu juga dengan kita punya sambal pula. Begitu juga dengan terung bakar wangi kita nih. Kita letakkan bunga kantan dan kita akan dapat aroma yang lebih sedap lagi. Oke, tapi kalau mau skip pun boleh, terpulang kepada selera masing-masing ya. Oke, kita kupas kita punya terung bakar nih. Kalau ada kulit yang tidak terbakar ataupun tidak hangus, tak perlu kita kupas, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah, kita boleh makan kulit tersebut. Yang hitam ini kita buanglah ya. Oke, kita belah dua terung bakar kita ini dan kita potong supaya santan dan bahan masakan kita yang lain nih boleh meresap ke dalam isi terung kita. Jadi puasa-puasa macam ni biasanya kita tidak menyediakan banyak juadah, hanya sedikit sahaja sebab belajar daripada pengalaman-pengalaman yang lalu. Kalau kita masak banyak pun tak habis, itu satu pembaziran ya. Oke, kita panaskan ataupun didihkan 1 cawan air dan kita masukkan bahan-bahan yang dihiris tadi. Seterusnya kita akan masukkan 1/2 santan ini. 1 kotak santan ini dalam 200 gram, kita hanya menggunakan 100 gram. Dan kita tak perlu didihkan terlalu lama, cukup sekadar kita menghangatkan santan ini dan kita tutup apinya ya. Masukkan 2 sudu makan serbuk lada hitam dan seketul cube ikan bilis. Boleh letakkan sedikit garam.
Jangan terlalu banyak sebab cube ikan bilis ini pun sudah ada rasa masinnya. Masukkan terung bakar ke dalam santan yang masih hangat dan gaul sebati supaya santan ini meresap ke dalam isi terung bakar kita. Dan sebelum dihidangkan kita akan panaskan lagi terung bakar kita nih. Tapi ingat, kita masak terung bakar ini bukan seperti mana kita masak terung masak lemak. Tidak ya, dia berbeza. Sebab itu kita tidak panaskan santan sehingga pecah minyak. Oke, sekian saja untuk hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.